berjalan dengan Nona Alo rambut keriting hitam, lalu kita melihat dan memberi penilaian, maka kita menyatakan bahwa yang cantik adalah Luna Maya. Bicara tentang definisi keindahan ataupun definisi kecantikan, maksudnya kita bicara tentang definisi ini kan sebuah tolak ukur, sebuah batasan untuk membedakan sesuatu yang indah dan sesuatu yang tidak indah. Nantinya bahwa persepsi kita tentang indah ini kan berbeda-beda. Tidak ada definisi tentang keindahan yang secara substansial, secara umum, tapi semua orang punya penilaian tentang keindahan yang berbeda-beda. Namun kita tidak pungkiri bahwa sesuatu yang indah itu juga tergantung objeknya juga. Sesuatu yang indah, tadi kan pemahaman Plato dan Thomas itu menyatakan bahwa sesuatu yang indah karena tergantung sudut pandang kita masing-masing ya. Tetapi kalau kita pikir sejenak, sesuatu yang indah itu karena dirinya juga, karena objeknya juga. Karena objeknya lah yang kita menilai bahwa sesuatu indah dan tidak indah. Makanya ada proposisi di sini, ada perpaduan antara objek dan subjek. Karena kita bicara keindahan ataupun bicara kecantikan, ini tidak ada tolak ukur atau sebuah ketetapan yang jelas. Maka pertama saya katakan seperti itu, bahwa indah menurut kamu belum tentu indah menurut saya. Artinya bahwa semua orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda, mempunyai definisi terkait keindahan ini yang berbeda-beda, estetiknya yang berbeda. Estetiknya berbeda-beda. Mungkin sampai di sini ya. Ada yang Abang mau sampaikan, saya persilakan. Oke, baik. Mungkin dari saya terkait keindahan ini, saya satu frekuensi dengan Abang Im, artinya sepakat dengan Abang Im terkait keindahan ini. Menurut saya itu keindahan tidak berpatokan pada objek atau subjek. Artinya kedua ini bisa saja kebalikan, yang objek yang indah, yang subjek yang indah, tergantung persepsi kita atau pandangan kita terkait objek atau subjek yang ingin kita menyimpulkan bahwa objek dan subjek ini itu indah dan tidak indahnya itu tadi. Atau bagaimana, Bang? Ya baik, Kak. Jadi begini sebenarnya, kalau kita bicara tentang objek dan subjek, sesuatu yang indah atau cantik itu sebuah hal yang relatif. Iya, relatif. Namun bisa jadi sesuatu yang indah karena penilaian kita tentang sesuatu itu indah karena penilaian kita, artinya bahwa penilaian Abal di bawah sesuatu itu indah karena tergantung pada sesuatu yang melekat pada objek itu. Banyak Abaldi menyatakan bahwa sesando ini indah karena objek sesandonya yang indah. Terus? Karena ketika Abaldi melihat sesando yang seperti ini, lalu Abaldi menyatakan bahwa sesando ini indah. Ya memang sesandonya yang mengeluarkan keindahan sehingga
terpatri dalam matanya Abaldi, sehingga Abaldi menyatakan bahwa Sandra ini indah. Artinya ada hal yang melekat pada dirinya, pada objek ini, sehingga kita menyatakan bahwa dia indah. Artinya bahwa ada hal yang membedakan antara satu objek yang dengan objek yang lain, yang membuat dia ini indah. Sehingga menjadi diskusi yang panjang. Jadi begini teman-teman. Di sini kita saling Ini panjang apa? berdiskusi antara keindahan yang dimaksud seperti apa. Apakah keindahan itu memang pada dasarnya dia indah, atau penilaian tentang kita yang menyatakan bahwa dia ini indah. Indah. Artinya bahwa teman-teman mesti memfikirkan bahwa substansi dari keindahan itu tadi. Jangan hanya pintar melirik, namun juga harus pintar membaca terkait keindahan yang substansi itu seperti apa begitu. Ya baik, begini. Coba kita merujuk pada keindahan itu karena objeknya. Ketika Luna Maya misalnya, dia berjalan dengan Nona Alor rambut keriting hitam, lalu kita melihat dan memberi penilaian, maka kita menyatakan bahwa yang cantik adalah Luna Maya. Ketika Luna Maya dengan 3 orang lewat, yang 3 orang itu Nona Alor, Ya, 1 orang yang itu. keriting, rambut keriting hitam, lalu saya dan kamu, dan ada 1 orang lagi yang nongkrong. Lalu kita menyatakan bahwa yang indah itu Luna Maya, yang cantik itu Luna Maya. Kalau ketika kita menyatakan bahwa yang cantik Luna Maya, yang indah karena Luna Maya, berarti kita bisa garis kesimpulan bahwa indah itu terpatri juga dari objeknya si Luna Maya ini. Nah, begini abang. Abang kan bilang kita duduk nih. Duduk terus ada 3 orang wanita alor dan 1 orang wanita, orang yang paling dekat dengan kota kepemerintahan itu tadi. Iya. Nah, terus ketika mereka itu lewat, kita lebih memandang ke orang yang lebih dekat ke kota kepemerintahan itu. Kemudian kalau ketika yang lebih dekat dengan kota kepemerintahan itu diganti dengan seorang bencong, nah itu kira-kira bagaimana itu? Begini. Apakah itu masih bisa disebut keindahan atau tidak? Kalau menurut abang ini, kalau menurut abang itu indah atau bagaimana? Atau cantik? Begini. Ini kalau kita bicarakan tentang bencong yang berdandang, itu punya diskusi yang berbeda. Apakah itu pembahasan yang berbeda, nanti kita pembahasan di part berikut. Oke. Part berikut. Oke. Ini kalau kita pembahasan tentang itu, apakah kalau Abaldi, kalau sinkron tentang yang bencong itu cantik atau tidak? Nah, itu mungkin ada khusus Makanya lain kita begitu. bisa menjelaskan bahwa yang Ada bencong kalau diskusi dia lain. dandan dia cantik. Kalau itu lagi, kalau bencong itu dia dandan dia cantik, apakah laki-laki itu bisa dikatakan cantik atau tidak? Atau apakah perempuan itu bisa dikatakan ganteng atau tidak? Itu kan mungkin punya ada diskursus yang diskursus yang berbeda lagi. berbeda lagi. Nah, baik teman-teman yang kami hormati, mungkin penjelasan ini teman-teman punya persepsi yang berbeda-beda. Namun ini hanya kami sampaikan, lalu kita berpikir sejenak, apa yang maksud dengan cantik itu sih? Atau apa yang maksud dengan indah itu sih? Apakah indah itu karena dirinya, atau indah itu karena orang yang memandangnya? Nah, sehingga menyatakan bahwa indah. Apakah bunga mawar itu indah karena dirinya, atau bunga mawar itu indah karena kita menyatakan bahwa bunga mawar itu indah?
apakah si Luna Maya itu indah karena Luna Mayanya, atau Luna Maya itu indah karena kita menyatakan bahwa Luna Maya itu indah? Oh, saya pikir kita yang tidak jaga mata begitu abang. Artinya Kalau bahwa begini abang, kalau kita jaga mata, belum tentu kan kita melihat dia itu indah atau cantik. begini, makanya seperti yang dikatakan oleh Thomas tadi, keindahan adalah sesuatu yang ketika dilihat menyenangkan hati. Ketika sesuatu itu kita lihat menyenangkan hati, maka dia akan kita katakan bahwa dia indah. Sehingga Berarti tidak masa fungsi hati itu dia berperan penting. Berarti ya, Bang, dia berperan penting terkait indera yang kita melihat, terkait indera kita yang melihat subjek atau objek. masa begini, kita bicara tentang fungsi hati. Artinya hati yang dimaksudnya hati yang mana dulu, bukan hati yang ini. Perasaan. Kalau hati yang ini fungsinya adalah Untuk dalam menetralisir racun. ilmu biologi, apa yang dikatakan apa itu benar. Jadi kalau teman-teman sering menggambar bahwa apa jatuh cinta atau cinta tidak melambangkan hati, itu punya diskursus yang panjang. Hati yang dimaksud itu hati yang tak terlihat karena perasaan, kolbu. Masa sering-sering kita mendengar bahwa sakit hati misalnya. Ketika kita periksa di dokter, hati ini tidak sakit. Hati ini lagi normal. Tapi yang dimaksud dengan sakit hati adalah perasaan yang sakit, bukan hati ini yang sakit. Apalagi seperti itu. Perasaan. Atau aku telah jatuh hati dengannya karena atas keindahan dirinya. Kalau memang saya memang sering. Bukan hati yang ini yang jatuh, tapi hati adalah perasaan. Kita punya perasaan yang melebur bersama dengan dirinya. Kalau saya bukan sering apa, tidak pernah bilang patah hati karena saya punya prinsip hidup. Ya teman-teman, bicara dengan patah hati, seperti yang saya katakan tadi, patah hati itu perasaan yang patah bergebu-gebu, bukan karena hati yang ini. Sebuah perasaan itu kan sesuatu yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Karena bicara tentang perasaan, bukan kita bicarakan tentang sebuah kata-kata. Karena sebuah rasa itu tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Seperti itu. Sebuah rasa itu tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Rasa itu semuanya tidak mampu diwakili dengan kata-kata. Maksudnya kata-kata itu hanya mempertegas, tapi tidak bisa mewakili perasaan yang sebenarnya. Nah, baiklah, kita kembali kepada tema kita hari ini tentang keindahan atau apa sih indah itu, apa sih cantik itu. Coba teman-teman berpikir sejenak. Indah menurut teman-teman, apakah seperti yang saya jelaskan tadi? Apakah indah itu tergantung subjeknya, tergantung kita yang melihatnya, atau tergantung objeknya, atau tergantung apa yang kita lihatnya, atau tentang orang yang kita lihat, atau benda yang kita lihat. Karena tidak kita pungkiri bahwa hari ini orang lebih mengutamakan masalah estetika daripada masalah etika dan logika.